Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Anggreni Putri, nomor PP 19 10 25 20 28 dari kelas Praktikum Metodologi Penelitian Prod B. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan PKM penelitian dengan judul pengaruh jamur Trichoderma sp terhadap penyakit hawar daun pada tanaman jagung. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Tanaman jagung atau zeameis adalah komoditas pangan terpenting setelah padi. Jagung salah satu tanaman yang memiliki banyak kandungan yang bermanfaat bagi kehidupan, antara lain karena jagung mengandung senyawa karbohidrat, lemak, protein, mineral, air, dan vitamin. Trichoderma sp adalah jamur saprofit tanah yang secara alami merupakan parasit yang menyerang banyak jenis jamur penyebab penyakit tanaman, atau spektrum pengendalian luas. Jamur Trichoderma sp dapat menjadi hiperparasit pada beberapa jenis jamur penyebab penyakit tanaman. Pertumbuhannya sangat cepat dan tidak menjadi penyakit untuk tanaman tingkat tinggi. Trichoderma sp akan tumbuh dengan baik jika lingkungannya menguntungkan. Namun demikian, jamur ini mempunyai kemampuan bertahan pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan dengan membentuk struktur tahan seperti Chlamydospora. Suhu optimum untuk pertumbuhan jamur ini adalah 15-35 derajat Celcius, dengan suhu maksimumnya 30 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian jamur Trichoderma sp terhadap penyakit pada tanaman jagung. Bab 2, tinjauan pustaka. Penyakit hawar daun. Klasifikasi dari tanaman jagung adalah Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Graminae, famili Graminaceae, genus Zea, spesies Zeameis. Penyebab penyakit hawar daun adalah Helminthosporium sp. Serangan patogen yang terjadi sebelum pemunculan bunga jantan. Pada serangan awal, gejala yang ditimbulkan akibat penyakit ini yaitu berupa bercak kecil, berbentuk oval yang kemudian bercak akan semakin memanjang berbentuk elips lalu menjadi nekrotik. Penyebaran Conidium melalui udara umumnya terjadi pada malam hari dan suhu 20 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius serta kondisi lembab. Siklus hidup Helminthosporium sp dimulai dengan menempel pada permukaan daun jagung, kemudian Conidium berkecambah lalu pembuluh kecambah dari Conidium menginfeksi jaringan daun jagung melalui stomata dan merusak jaringan sel pada daun, setelah itu memperbanyak diri dan menyebar ke seluruh jaringan tanaman, serta menyebar dan menginfeksi tanaman jagung yang sehat lainnya melalui bantuan angin dan air. Penyakit hawar daun biasanya muncul saat tanaman berumur 14 hari. Penyakit ini bisa menyerang tanaman jagung mulai dari fase vegetatif sampai generatif, hingga ke masa panen. Salah satu alternatif lain dalam pengendalian penyakit hawar daun pada jagung selain penggunaan fungisida sintetis, yaitu dengan penggunaan jamur antagonis. Jamur antagonis adalah kelompok jamur yang dapat menekan atau menghambat pertumbuhan jamur lainnya, seperti jamur Trichoderma spp. Jamur Trichoderma spp. Klasifikasi Trichoderma sp menurut Larone. Kingdom Fungi, Phylum Ascomycota, kelas Euskomycetes, ordo Hipporeales, famili Hippocreaceae, genus Trichoderma, spesies Trichoderma sp. Pada rizosfer tanaman jagung juga dapat memicu jumlah enzim peroksidase dan enzim polifenoloksidase tanaman. Enzim peroksidase berperan dalam penguatan dinding sel tanaman sehingga dapat menghambat infeksi patogen. Trichoderma dapat meningkatkan ketahanan tanaman dengan cara mengaktifkan gen-gen ketahanan dalam tanaman. Koloni
Trichoderma spp pada media agar pada awalnya terlihat berwarna putih, selanjutnya miselium akan berubah menjadi kehijau-hijauan. Lalu terlihat sebagian besar berwarna hijau ada di tengahnya koloni dikelilingi miselium yang masih berwarna putih, dan pada akhirnya seluruh medium akan berwarna hijau. Koloni pada medium OA 20 derajat Celcius mencapai diameter lebih dari 5 cm dalam waktu 9 hari. Semula berwarna hialin, kemudian menjadi putih kehijauan, dan selanjutnya hijau redup, terutama pada bagian yang menunjukkan banyak terdapat konidia. Konidivor dapat bercabang menyerupai piramida, yaitu pada bagian bawah cabang lateral yang berulang-ulang, sedangkan ke arah ujung percabangan menjadi bertambah pendek. Pengendalian hayati dengan menggunakan agens hayati seperti Trichoderma spp yang terseleksi ini sangat diharapkan dapat mengurangi ketergantungan dan mengatasi dampak negatif dari pemakaian pestisida sintetik yang selama ini masih dipakai untuk pengendalian penyakit tanaman di Indonesia. Bab 3, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada 16 Oktober 2021 di Laboratorium Universitas Andalas, Padang. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu cawan Petri, tabung reaksi, tabung Erlenmeyer, autoklav, bor gabus, lampu Bunsen, timbangan, plastik tahan panas, aluminium foil, meteran, rota mixer, laminar airflow, Bunsen, jarum OC, jarum T, pinset, plastik wrap, kertas label, dan nampan. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu benih jagung, varietas Pioneer 27 atau P27, biakan Trichoderma, media PDA, larutan gula, daun jagung yang terserang patogen hawar, alkohol 70%, aquades, antibiotik trimizin, kloropenikol, tisu, dan aquades. Pelaksanaan penelitian. Yang pertama, penyiapan isolat Trichoderma spp. Isolat Trichoderma spp diisolasi dari tanah pertanaman jagung. Tanah yang diambil adalah tanah di sekitar jagung sehat di antara tanaman jagung sakit. Sampel tanah sebanyak 1 gram dilakukan seri pengenceran berseri 10⁻³ dan 10⁻⁵. Kemudian sebanyak 1 ml ditumbuhkan pada media PDA dengan 2 kali ulangan. Isolat Trichoderma spp yang didapatkan dimurnikan pada media PDAL untuk mendapatkan kultur murni. Yang kedua, penyiapan media tanam dan penanaman jagung. Dimasukkan ke dalam pot 3,5 kg, benih jagung ditanam sebanyak 10 benih dalam 1 pot. Yang ketiga, perlakuan benih dengan Trichoderma spp. Suspensi Trichoderma spp dibuat dengan cara jamur Trichoderma dikeruk dengan menggunakan skalpel, kemudian ditambahkan air steril kurang lebih 0,5 ml. 3 cawan biakan Trichoderma spp yang telah dikeruk dimasukkan ke dalam plastik untuk dicampurkan secara merata dengan 33 benih jagung untuk setiap perlakuan. Begitu pula selanjutnya untuk 5 isolat Trichoderma spp yang lainnya digunakan untuk perlakuan benih. 3 benih jagung yang disisakan untuk setiap perlakuannya, kemudian dihitung kerapatan sporanya agar dapat diketahui berapa banyak Trichoderma spp yang dapat diaplikasikan pada benih jagung. Yang terakhir, inokulasi alami dengan tanaman bergejala penyakit hawar. Inokulasi penyakit dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara alami dan buatan inokulasi alami. Tanaman jagung dilakukan dengan cara meletakkan tanaman jagung yang bergejala hawar daun ke dalam pot di sekitar tanaman uji pada peta percobaan inokulasi alami. Dilakukan pada umur tanaman 3 hari setelah tanam. Inokulasi buatan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada umur 10 HST dan 11 HST. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengurangi risiko kegagalan dalam menginokulasi penyebab penyakit hawar daun pada tanaman jagung yang sehat. Sekian presentasi proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.